Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasul. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Di tengah sibuknya kita beraktivitas, Allah berikan kesempatan kekuatan untuk hadir kepada kita melaksanakan ibadah salat asar secara berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Selawat bering salam tidak lupa-lupanya kita doakan kepada Allah, kiranya disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak jemaah salat asar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judul tausiah kita sore hari ini adalah aplikasi dari surat Al-Maun. Ibu bapak jemaah salat asar yang dirahmati Allah, surah Al-Maun salah satu surat yang paling singkat juga dalam Quran, hanya terdiri dari 7 ayat. Surat yang ke-107 dalam Quran. Surat ini turun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Ibu-ibu bapak yang saya hormati, surat Al-Maun ini juga salah satu surat menginspirasi Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk melangsungkan pergerakan Perserikatan Muhammadiyah. Dalam sejarah, dalam catatan ada yang mengatakan Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai 4 tahun mengajarkan surat ini, ada yang mengatakan 3 tahun kepada murid-muridnya. Kemudian murid-murid pun bertanya kepada beliau, "Wahai sang kiai, kenapa kok belum ditambah juga kaji kami? Surah Al-Maun sudah hafal bagi kami, bahkan artinya sudah dapat oleh kami." Apa jawaban kiai? Kamu belum mengerti atau belum paham tentang surah Al-Maun. Apa yang dimaksud oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan? Kiai Haji Ahmad Dahlan bukan ayatnya itu yang dihafal, bukan arti kata per kata yang dituju oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, tetapi bagaimana implementasi dari surat Al-Maun itu sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lihat ayat pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Mungkin ini yang menginspirasi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Apakah kamu melihat, nampak tak oleh kamu orang salat, orang Islam salat, mereka rajin puasa, mungkin sering untuk melaksanakan umrah, tapi yukadzibu biddin, tapi dianggap mereka masih berdusta dalam beragama. Takut tak kamu? Kamu lihat tak? Salat sudah, puasa sudah, umrah berkali-kali. Siapa orang yang berdusta dalam agama dianggap masih bohong beragama? Fazalikal ladzi yad'ul yatim.
mereka yang tidak peduli kepada anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Tidak peduli kepada orang-orang miskin. Terasa sekali ibu bapak jemaah salat asar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nampak mungkin ketimpangan sosial oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bagaimana orang-orang kaya, keberadaan orang-orang kaya, mereka katakan kepada anak-anak mereka, "Nak, hari ini kita sudah makan, nak. Enak makan kita hari ini, kira-kira besok apa lagi yang nak yang kita makan? Apa yang enak lagi kita makan?" Itu orang kaya, Pak. Tapi apa rintihan orang-orang miskin? Nak, hari ini kita sudah makan, nak. Kira-kira lusa besok apa lagi nak yang akan kita makan? Dengan apa hidup ini akan kita sambung lagi, nak? Beras tidak ada, pekerjaan tidak ada. Hari ini memang sudah makan, tapi besok dengan apa lagi nak yang akan kita makan? Kalau orang kaya tadi, Pak, kira-kira nak apa yang enak lagi kita makan? Mungkin kalau orang politik bukan itu lagi, kira-kira siapa lagi yang akan dimakan? Sekarang ini dimakan, besok siapa lagi yang mau dimakan? Mungkin itu orang politik. Makanya kata Profesor Dr. Haidar Nasir, pimpinan pusat Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat ayat ini bukan saja sekedar konseptual, tetapi belum menginginkan aktualisasi di tengah-tengah masyarakat. Ternyata bapak-bapak kaum muslimin, jemaah salat asar yang dirahmati Allah, berdasarkan ayat ini, aktualisasi dari ayat ini dikembangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Berdirilah panti-panti asuhan yang menampung untuk anak-anak yatim. Itu bersebar di seluruh penjuru Nusantara. Berdirilah sekolah-sekolah, Pak. Pendidikan TK, SD, SMA Muhammadiyah, perguruan tinggi Muhammadiyah. Bahkan kita baca hari ini, Pak, organisasi yang paling kaya di atas dunia yang tidak ada tandingannya adalah organisasi Muhammadiyah. Punya amal usaha, punya sekolah, punya perguruan tinggi. Cuman kata Profesor Dr. Haidar Nasir, kalau Sumatera Barat jauh jarak perguruan tinggi Muhammadiyah dengan Muhammadiyah. Tapi kalau di Solo, di Jogja dekat, Pak. 8 km akan ada lagi perguruan Muhammadiyah, akan ada lagi sekolah-sekolah Muhammadiyah. Bahkan mutu dan kualitas sekolah-sekolah Muhammadiyah di daerah Jawa, Solo jauh, Pak, dibandingkan sekolah-sekolah negeri. Jadi ini, Pak, yang diminta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan bukan ayatnya ini, tapi aktualisasi daripada ayat ini. Makanya hari ini kita sudah terlambat. Kalau menghafal ayat sudah terlambat kita. Tapi kita Muhammadiyah bagaimana mengaktualisasikan surah Al-Maun ini di tengah-tengah masyarakat. Orang-orang Muhammadiyah peduli terhadap anak-anak yatim, peduli terhadap orang-orang miskin. Dan alhamdulillah bapak kaum muslimin, jemaah salat asar yang dirahmati Allah, Muhammadiyah tidak hanya menyantuni anak-anak yatim, tapi juga menyantuni anak-anak piatu, Pak. Di berbagai masjid Muhammadiyah tidak saja anak yatim, Pak. Karena mungkin melihat kondisional. Kalau di Minangkabau kau mana empat dia ketika ditinggalkan ayah daripada ditinggalkan ibu, Pak. Ya kan? Kalau ayahnya lari meninggal,
ibu masih ada, masih aman anak-anak itu, Pak. Masih dikumpulkan oleh ibu-ibunya. Tapi lihatlah ketika ibunya sudah meninggal dunia, ayahnya, tak lama kalau laki-laki gitu, Pak. Menjalang rumput tumbuhannya. Supaya rumput kau capek tumbuh perlu kadang-kadang disiram kuburan kau. Supaya capek tumbuh rumput ya. Tujuan apa bini cek lai? Lah babi ni cek lai tak katuang-katuang lah anak, Pak. Anak piatu. Siapa yang menggadang anak piatu tadi, Pak? Adalah neneknya. Terkadang mereka juga tidak punya penghasilan. Sudah fakir miskin pula. Wajar saja mungkin tidak terurus anak-anak piatu, Pak. Anak yatim, anak piatu, nenek, Pak. Dan terkadang nenek pula tidak punya pendidikan yang tinggi. Penghasilan tak cukup untuk dimakan, tidak ada, Pak. Tapi yang hebat lagi, ada orang miskin yang tidak mau pula mengaku miskin, Pak. Ini yang hebat, yang harus menjadi perhatian kita, Pak. Ada orang miskin tapi tidak mau mengaku miskin. Mengurus surat miskin tidak mau dia. Tapi ada pula yang luar biasa, Pak. Orang yang tidak miskin mengaku-ngaku miskin. Berlomba-lomba untuk meminta surat keterangan miskin. Saya baca dalam sebuah riwayat, kalau ada orang mengaku-ngaku miskin nanti mereka tidak punya daging ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengaku-ngaku lah miskin. Buat surat keterangan miskin. Ya kan? Dia mendapat ini dan segala macamnya. Jadi Bapak kaum muslimin, jemaah salat asar yang dirahmati Allah. Jadi 4 tahun lebih. Dalam riwayat ada mengatakan 3 tahun Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan surah Al-Mulk. Semua murid-muridnya protes, ya Kiai, kami sudah hafal, kami sudah ngerti, tapi kok kaji kami belum ditambah. Apa yang diharapkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, belum terlihat aktualisasi surat Al-Maun ini dalam hidup dan kehidupan kamu. Lu nampak bagaimana peduli kamu kepada anak yatim, bagaimana peduli kamu kepada orang-orang miskin. Bapak kaum muslimin, jemaah salat asar yang dirahmati Allah, dalam riwayat salah seorang nabi, Nabi Ibrahim adalah nabi yang suka berkumpul dengan orang-orang miskin. Nampaknya Bapak kaum muslimin, jemaah salat asar yang dirahmati Allah, dengan kebiasaan kita itu kita dimatikan oleh Allah. Satu riwayat, Nabi Ibrahim kalau sudah nak mau makan, selera sudah sakit, apa yang dicari oleh Nabi Ibrahim? Disuruh mencari orang miskin. Dibuat makanan enak-enak, dipanggil orang miskin makan di rumah. Melihat orang miskin itu makan, terpancing selera Nabi Ibrahim. Satu kali sakit akan sakaratul maut, rasanya dipanggillah orang-orang miskin, dibuat makanan enak, kira menyamarlah malaikat Israel. Dibawa ke rumah Nabi Ibrahim, disuruh makan, dia tidak mau makan. Silakan makan. Kalau orang miskin biasanya disuruh makan enak, cepat makannya, Pak. Kena mau makan. Lalu apa kata Nabi Ibrahim? Man anta? Anda ini siapa ini? Saya pemutus rasa, penghapus cinta di atas dunia. Terbayanglah oleh Nabi Ibrahim bahwa di hadapan mereka itulah malaikat Israel yang segera mencabut nyawa mereka. Itu dengan kebiasaan. Apa kita hidup di atas dunia? Dengan kebiasaan itu pula kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semakin hebat menghayati surah Al-Maun, salah satu surat yang pendek dalam Al-Quran ini. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.